Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum dalam topik 5 Ruang Kolaborasi oleh kelompok 4. Peserta kelompok 4 yaitu yang pertama ada saya sendiri, Zurina Saya Hairani, Putri Aulia Firanti, Nadila Rahmedia, dan Anna Herlina Sari. Sebagai seorang guru, tugas terpenting kita adalah membuat peserta didik belajar. Namun, apakah belajar itu? Belajar adalah perubahan potensi perilaku yang relatif permanen. Perubahan perilaku tersebut terjadi apabila adanya pengalaman atau pelatihan secara konsisten. Pengalaman dan pelatihan tersebut dapat dilakukan apabila adanya input berupa stimulus dan output berupa respon dari peserta didik. Input berupa stimulus adalah apa yang diberikan oleh guru kepada peserta didik, seperti memandu peserta didik untuk memikirkan kembali ide-ide mereka. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk merangkum hasil belajar dan kinerjanya. Lalu yang ketiga, meningkatkan hasil belajar peserta didik, baik produk maupun kinerjanya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah pertama, bagaimana peserta didik dapat dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide? Yang kedua, bagaimana peserta didik dapat meningkatkan produk dan hasil kinerjanya? Dan yang ketiga, bagaimana caranya mendorong peserta didik untuk merangkum pembelajaran dan kinerjanya? Nah, inilah yang akan menjadi topik penting bahasan kita hari ini, yang akan dibahas melalui 3 topik pembahasan penting, yaitu reflect, rating, dan revise. Yang pertama, reflect. Apa itu reflect? Reflect adalah cara bagi peserta didik untuk meresapi atau mendalami pengetahuan yang baru dipelajari dengan bantuan guru. Reflect sangat penting karena dengan merenungkan kembali pembelajaran dan kinerja mereka, peserta didik akan dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan dalam belajarnya, sehingga mampu mengoptimalkan hasil belajar dan kinerja peserta didik. Adapun cara mendorong peserta didik untuk bereflek yaitu pertama, memberikan kuis pada setiap akhir pertemuan. Yang kedua, memberikan penilaian harian pada setiap akhir satu topik pembelajaran. Yang ketiga, menginstruksikan peserta didik untuk melakukan praktik atau proyek terkait materi pembelajaran. Yang keempat, pada pertengahan dan akhir semester peserta didik melaksanakan UTS dan UAS. Dan yang terakhir, meminta masing-masing peserta didik untuk membuat agenda belajar sesuai dengan gaya belajarnya dan mengajar mereka untuk menghindari gangguan belajar, merenungkan pelajarannya bersama teman, dan hal-hal lain guna untuk meningkatkan motivasi sehingga kinerja mereka meningkat. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu adalah rating. Apa itu rating? Rating adalah di mana peserta didik diajarkan untuk menggali ide-ide penting dari pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, untuk apa rating ini penting dilakukan? Nah, dengan adanya rating yaitu mereka akan menggali ide-ide penting terhadap pembelajarannya, di mana peserta didik akan dapat mengutarakan hal-hal yang mereka ingin ketahui mengenai bahasan materi yang sedang diajarkan. Dan materi selanjutnya yaitu bagaimana cara kita sebagai pendidik memandu peserta didik untuk melakukan rating dalam kegiatan pembelajaran. Di sini ada beberapa caranya. Yang pertama yaitu bertanya kepada peserta didik terkait materi pembelajaran yang telah diberikan. Yang kedua, meminta peserta didik untuk menyimpulkan materi di akhir pembelajaran. Yang ketiga, meminta peserta didik untuk bertanya terkait hal-hal yang mereka belum pahami terkait materi dan juga pembahasan yang telah diajarkan selama pembelajaran. Dan yang terakhir, meminta peserta didik untuk mengutarakan hal-hal yang ingin mereka ketahui lebih dalam mengenai materi pembelajaran yang telah disajikan oleh pendidik.
Pengertian Revis ialah pertanyaan-pertanyaan yang membantu individu untuk melakukan modifikasi perilaku atau sikap mereka. Pentingnya Revis, adanya penilaian diri dan umpan balik guru terkait dengan status, proses, tingkat pencapaian kompetensi yang akan meningkatkan kinerja belajar atau produk hasil belajarnya. Cara memandu peserta didik untuk melakukan revis. Yang pertama, melakukan koreksi diri, koreksi teman, dan koreksi guru. Terus, meminta peserta didik untuk membuat tanggapan mengenai pengalaman belajar mereka dalam menghasilkan produk apakah menyenangkan dan mudah dipahami atau sebaliknya. Terus, peserta didik diminta menulis perbaikan hasil produk dan pertunjukan yang telah dikoreksi. Dari pembahasan yang telah dipaparkan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menghadapi tantangan pembelajaran, pendekatan yang mencakup pemahaman konsep, revisi berbasis penilaian diri dan umpan balik, serta refleksi mendalam dapat memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk mencapai tujuan pembelajaran. Guru memiliki peran penting sebagai fasilitator dan pemandu dalam memastikan peserta didik terlibat aktif dalam proses ini. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menciptakan pembelajaran yang berarti tetapi juga memberikan landasan untuk pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dalam jangka panjang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.